Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 3. Jibril turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan puncak kematangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuwah atau kenabian nampak dan bersinar. Di antaranya, adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga ru'yah syadiqoh atau mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan dirinya atau ujlah di Gua Hiro memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi. Lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat, yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya, beliau saat itu sudah berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah dan sekitar usia 39 tahun, 3 bulan, 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah Ash-Shiddiqiyah, istri Rasulullah SAW, kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan, sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ar-ru'ya asy-syalihah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hiro, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hiro tersebut. Seorang malaikat datang menghampirinya sembari berkata, "Bacalah." Beliau berkata. Lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuh hingga aku kehabisan tenaga. Setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, sembari berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam." Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar. Lantas menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid, sembari berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Ada apa denganku ini?"
Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata, "Sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, tidak akan ada yang menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta, maka berkatalah Khadijah kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini." Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, "Itu adalah makhluk kepercayaannya Allah, Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian, tak berapa lama dari itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus atau mengalami masa vakum.